Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2285 sampai bab 2288. Gong Qingjiang tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Namun, membunuh 3 prajurit itu mudah. Coba saja dan Anda akan tahu. Memikirkan hal ini, Gong Qingjiang tiba-tiba membunuh 3 prajurit pelayan keluarga Qi di sebelahnya. Adegan ini membuat Qi Toyota tercengang. Dengan kekuatan Gong Qingjiang, dia tidak perlu repot-repot membunuh 3 prajurit. Tapi Gong Qingjiang baru saja membunuhnya. Tapi hanya ada 3 prajurit. Qi Toyota bahkan tidak mau berselisih dengan Gong Qingjiang karena hal ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan Gong Qingjiang sama sekali tidak peduli dengan pikiran Qi Toyota. Setelah membunuh seseorang, dia kembali ke ruang Xiaozu. Benar saja, layar menunjukkan misi tercapai. Dan di luar angkasa, sebenarnya ada pil tambahan. Pil penempat tubuh tingkat 3 ini mengejutkan Gong Qingjiang, dan dia mengeluarkan pil pengaman tubuh dari luar angkasa. Hal ini ternyata benar, ketika semua orang melihat bahwa Gong Qingjiang benar-benar mengeluarkan ramuan dari manik kecil, mereka tidak berani tertinggal dan bergegas mengambil manik kecil di lubang pohon. Untuk sesaat, semua orang kembali ribut. Semua orang bergegas maju, mengambil segenggam manik-manik dan memasukkannya ke dalam saku. Tampaknya semua tugas pemula sama. Tak lama kemudian, pertempuran berdarah lainnya terjadi di platform beberapa ratus meter di atas tanah. Ketika Gong Qingjiang kembali keluar angkasa, hanya satu kalimat yang ditampilkan di layar, misi baru akan dirilis. Setelah itu, Gong Qingjiang keluar lagi. Dia sekarang tahu bahwa manik ini adalah barang bagus. Dia ingin menyimpan semua manik-manik itu sebagai miliknya, satu untuk setiap anggota keluarga. Belum lagi, hanya dari misi pemula, dia bisa mendapatkan ribuan pil penempat tubuh level 3. Apalagi ini hanyalah tugas yang paling sederhana untuk diselesaikan. Mungkin masih ada tugas yang lebih sulit dan Anda akan mendapatkan hal yang lebih baik. Ini bukan permainan neraka, ini hanyalah permainan surga yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mungkin garis keturunan naga ungu juga ada dalam permainan neraka ini. Selama kamu menyelesaikan tugas tertentu, kamu bisa mendapatkan garis keturunan naga ungu, dan mungkin ada hal yang lebih baik, Gong Qingjiang berpikir dalam hati. Ini juga yang dipikirkan kebanyakan orang, memikirkan hal ini. Dia berteriak, semua manik-manik di sini adalah milikku. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan padaku. Namun, sekarang semua orang cemburu, bagaimana orang bisa memperhatikannya? Jadi Gong Qingjiang mulai membunuh orang dan mengambil manik-manik. Namun tak lama kemudian, mereka yang lebih lemah mengambil segenggam manik-manik dan melarikan diri. Untuk sementara waktu, semua orang bertebaran seperti burung dan binatang, dan tidak mungkin mengejar mereka semua, apalagi manik-maniknya banyak sekali. Semua orang mengambil segenggam, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang diambil. Faktanya, manik ini adalah produk terbaru yang dikembangkan Qi Dao selama ratusan tahun, menggabungkan teknologi dan kerja keras. Sebenarnya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah teknologi dan kerja keras. Pertama-tama, ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Faktanya, keahlian unik dalam membuat instrumen luar angkasa ini telah hilang dari bumi selama ribuan tahun. Saya tidak tahu bagaimana Qi Dou mendapatkan teknik yang telah lama hilang ini dan meneruskannya. Namun, jelas mereka sudah familiar dengan cara membuat senjata ajaib luar angkasa. Setelah 100 tahun, Ghost Road telah menghasilkan lebih dari ribuan senjata ajaib luar angkasa. Terlebih lagi, setelah penelitian yang tak terhitung jumlahnya oleh para peneliti ilmiah,
senjata ajaib luar angkasa bola hitam memiliki fungsi tambahan, yaitu fungsi teleportasi. Misalnya, pil asli yang didapat Gong Qingjiang dikirimkan ke bola kecil Gong Qingjiang melalui teleportasi senjata ajaib luar angkasa oleh staf di belakang jalur hantu. Selain itu, senjata ajaib luar angkasa juga dapat dipadukan dengan teknologi modern berteknologi tinggi untuk menghasilkan layar VR. Ketika senjata ajaib luar angkasa diaktifkan, keadaan sekitar dapat dipantau kapan saja. Oleh karena itu, di belakang panggung mengetahui bahwa Gong Qingjiang telah membunuh 3 prajurit dan kemudian menghadiahi Gong Qingjiang dengan pil. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyebut bahwa Qidou menghabiskan ratusan tahun upayanya untuk mengembangkan teknologi dan pekerjaan yang kejam. Dan ini hanyalah langkah pertama dari jalan hantu. Tentu saja, mereka tidak bekerja keras untuk memberikan hiburan bagi orang lain. Qidou menghabiskan ratusan tahun mengembangkan teknik ini. Di balik permainan neraka ini, ada konspirasi yang sangat besar. Faktanya, Qidou menghabiskan banyak sumber daya untuk mempertahankan permainan neraka. Ada ribuan orang yang melakukan pemantauan latar belakang sendirian. Belum lagi, Qidou menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebagai hadiah untuk menyelesaikan tugas, dan nilainya tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja, semua itu sepadan bagi Qidou. Gosroth berencana memanfaatkan pemulihan energi spiritual bumi untuk menggunakan permainan neraka untuk sepenuhnya menguasai seluruh bumi, membuka gerbang surga, dan memasuki alam para dewa. Dan tuan dari keluarga tersembunyi ini jelas tidak mengetahuinya. Mereka mengira permainan neraka ini adalah anugerah dari Tuhan. Mereka bahkan tidak memikirkannya, bagaimana harta karun alam bisa mengandung unsur teknologi tinggi seperti itu. Mereka semua bermata merah, mengambil manik-manik hitam kecil itu, dan kemudian berpencar dengan tergesa-gesa. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, seluruh dunia akan berubah mulai hari ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, Ye Chong membawa Nelia dengan cepat melewati labirin hutan purba. Sementara yang lain masih berebut manik-manik hitam, Ye Chong sudah mencapai tepi hutan purba. Nelia tercengang setelah kekuatan Ye Chong dan Qin Zhengxing barusan, dan terbaring tak sadarkan diri di pelukan Ye Chong. Selain menggendong Nelia, Ye Chong juga menggendong seseorang yaitu Boski. Boski sudah gemetar ketakutan, dan dia masih dalam kebingungan. Ternyata saat Ye Chong pergi, dia kebetulan melewati Boski, jadi dia menangkap Boski juga. Baru setelah Ye Chong berhenti tidak jauh dari tepi hutan perawan, dia melemparkan Boski ke tanah. Boski tidak tahu mengapa Ye Chong tiba-tiba muncul dan tiba-tiba membawanya pergi sejauh ini. Namun, Boski menyadari bahwa dia sekarang berada di ambang kematian. Dia baru saja secara terang-terangan memberitahukan informasi Cao Daking Ye Chong. Ye Chong berdiri di sana dan menatap Boski dengan dingin. Kaki Boski sangat ketakutan hingga dia lemah, tapi dia juga orang yang pintar. Tuan Ye, kenapa kamu ada di sini? Di mana saya? Ada apa dengan saya? Boski tiba-tiba berpura-pura bingung. Ye Chong memandang Boski, merasa geli, dan bertanya, apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu lakukan? Apa yang baru saja saya lakukan? Saya benar-benar tidak ingat, kata Boski. Lalu, dia tiba-tiba berkata, "Oh, Tuan Ye, saya tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Anda. Bukan, Anda benar-benar tidak menyalahkan saya menderita skizofrenia. Kepribadian saya yang lain pasti baru saja muncul." Menghadapi dengan Boski yang begitu megah, bahkan Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Saya benar-benar minta maaf atas kemampuan akting Anda jika Oscar tidak memberi Anda patung. Boski masih berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Iya Pak, saya benar-benar tidak berpura-pura." Orang itu memaksa saya untuk berkata, "Oh, tidak, saya tidak ingat apa yang saya katakan."
Ye Chong mendengus dingin dan terlalu malas untuk memperhatikan Bos Qi lagi. Dia berkata, "Oke, karena kamu bisa berpura-pura begitu baik, aku akan mengampuni kamu hari ini dan aku tidak akan membunuhmu." Setelah mendengar ini, Bos Qi menghela nafas lega dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chong melanjutkan, "Namun, aku tidak ingin membawamu pergi." Bos Qi tertegun. "Apa?" Ye Chong tidak menjawab Bos Qi, tetapi memeluk Nelia dan menghilang dengan gerakan tubuhnya di depan Bos Qi. Bos Qi kaget. Meskipun dia berada di tepi hutan primitif, masih ada berbagai binatang yang bersembunyi di dekatnya. Jika itu adalah pejuang yang berbeda, dia akan mampu menghadapinya. Namun, Bos Qi hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menghadapinya? Ye Chong meninggalkannya di sini untuk mengurus dirinya sendiri. Bos Qi juga melihat niat Ye Chong dan mengutuk dengan marah. "Dia memang bajingan kecil yang sok suci. Dia bilang dia tidak akan membunuhku, namun dia meninggalkanku di sini sendirian. Bukankah kamu hanya ingin aku mati, Bos?" Qi baru saja selesai mengumpat ketika dia tiba-tiba mendengar suara susu di sebelahnya. Ini mengejutkan Bos Qi dan dia dengan cepat berbalik dan lari. Tapi Ye Chong meninggalkan Bos Qi untuk mengurus dirinya sendiri dan mengabaikannya. Dia membawa Nelia keluar dari hutan purba, lalu berjalan melewati padang rumput dan kembali ke istana Siberia Timur. Saat ini, Haniwell dan yang lainnya, bersama para elit istana, sudah mengejar ke arah yang berlawanan. Mereka tidak percaya Li Weixiong dan yang lainnya berani masuk ke hutan perawan, jadi mereka mengejar ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, istana kini sangat kosong. Di istana, Ratu merawat Arthur II. Arthur II menggunakan teknik terlarang keluarga sebelumnya, tetapi sekarang dia masih sangat lemah, terbaring di tempat tidur, terus-menerus batuk. Tiba-tiba, bayangan hitam jatuh dari jendela mereka, itu adalah Ye Chong. Hal ini mengejutkan Arthur II dan Ratu. Arthur II ingin berjuang untuk bangkit dari tempat tidur dan mengambil pisau emas besarnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ratu berdiri di depan Arthur II. "Siapa kamu?" Ratu bertanya dengan ngeri. Lalu, mereka melihat Nelia di tangan Ye Chong. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada Nelia kami?" tanya Ratu. Nelia adalah harapan terbesar Arthur II, tapi sekarang dia terbaring tak sadarkan diri di pelukan seorang pria, tidak tahu harus hidup atau mati. Arthur II sangat marah dan berkata dengan kejam, "Jika kamu berani menyentuh putriku, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Nelia, putrinya." Diintimidasi, dan Arthur II menjadi penuh kekuatan lagi. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua dan menjatuhkan Nelia ke tanah. Dia berkata dengan tenang, "Dia belum mati." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan melompat keluar jendela dan menghilang. Raja Arthur dan Ratu ditinggalkan sendirian, terkejut. Setelah meninggalkan istana, Ye Chong berlari ke arah utara. Saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan di tubuhnya, seperti macan tutul yang berlari kencang di padang rumput. Kini, meski diminta berlari kembali ke kota Hong Kong dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, dia tidak akan merasa lelah. Faktanya, Ye Chong memperoleh banyak hal selama ini di Siberia Timur. Dia memperoleh garis keturunan naga ungu dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, dia masih bukan tandingan Qin Zhengxing dan Cao Daking. Sepertinya setelah kembali, kita perlu segera mencari tempat dengan energi spiritual yang kuat untuk berlatih. Apalagi garis keturunan naga ungu baru saja menyatu. Setelah rajin berlatih beberapa saat, kita seharusnya bisa memperoleh kekuatan yang lebih murni. Ye Chong berpikir dalam benaknya. Tentu saja, Ye Chong tidak tahu tentang manik-manik hitam itu sekarang. Saat dia berlari melintasi padang rumput dengan kegembiraan di dalam hatinya, cahaya putih tiba-tiba muncul dari kiri depannya.
Kecepatan cahaya dan bayangan itu hampir secepat kecepatan Ye Chong, dan dengan cepat berhenti di depan Ye Chong, menghalangi jalan Ye Chong. Setelah sosok ini muncul, udara sejuk tiba-tiba muncul di padang rumput yang semula hangat dan lembut. Kemanapun bayangan putih lewat, rerumputan hijau segar membeku dan layu. Dalam cahaya putih, seorang pria kekar mengenakan mantel bulu serigala putih berdiri di depan Ye Chong. Di sampingnya ada dua serigala putih raksasa seukuran gajah kecil. Mata serigala raksasa itu berwarna merah darah, dan serigala raksasa di sebelah kiri memiliki bekas luka di wajahnya. Taring tajam tumbuh dari mulutnya, dan terlihat sangat garang. Pria itu sangat tinggi, tingginya sekitar 2 meter, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kuat. Meski cuaca di stepa Siberia Timur panas, namun pria berkulit serigala itu tidak merasa kepanasan, malah semburan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya. Dia memandang Ye Chong yang hendak bergegas ke arahnya dengan tatapan menghina, dan tidak menganggap serius Ye Chong. Ye Chong hanya meliriknya dan merasa pria ini tidak sederhana. Dia tidak ingin terlibat dengan orang lain, jadi dia memutar kakinya sedikit dan mencoba melewati pria itu. Tanpa diduga, pria ini bereaksi sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, dinding es tumbuh dari tangannya. Dinding es yang jernih dan sangat tebal ini menghalangi jalan Ye Chong. Detik berikutnya, Ye Chong menabrak dinding es tebal dengan suara bang, menghancurkan dinding es menjadi beberapa bagian. Ye Chong tidak terluka, tapi kecepatannya berhenti tiba-tiba. Ye Chong harus berhenti dan melihat pria aneh di sebelahnya. Pria ini berjanggut lebat, tampak berusia 30-an, dan wajahnya tampak jijik. Dia menyentuh kepala serigala raksasa di sebelah kiri, menatap Ye Chong, dan bertanya, "Apakah kamu mengambil garis keturunan naga ungu?" Ye Chong balik bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu terkekeh. "Sepertinya bahwa kamu masih hidup. Aku benar-benar terpesona olehmu. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Aku bertemu denganmu di sini secara tak terduga dan menyelamatkan diriku dari berjalan jauh." Kemudian, pria itu berkata, "Haha, saya lupa memperkenalkan diri. Saya klan Direwolf Siberia Timur, putra Raja Serigala Putih, dan nama saya Snow." Di Siberia Timur, yang paling ditakuti adalah dua kekuatan besar. Salah satunya adalah dinasti Arthur di padang rumput, dan yang lainnya, yang lebih menakutkan lagi, adalah Direwolves Siberia Timur. Pada saat itu, ketika Ye Chong datang untuk merebut garis keturunan naga ungu, informasi yang diberikan kepada Ye Chong di bagian pertama juga menyebutkan klan Direwolves Siberia Timur. Raja Serigala Putih dari klan Direwolf sangat terkenal di dunia seni bela diri di seluruh dunia. Namun, Zhao Sanhe berspekulasi pada saat itu bahwa jika Ye Chong bergerak cukup cepat, dia tidak akan bisa bertemu dengan siapapun dari suku Direwolf. Oleh karena itu, Ye Chong tidak memperhatikannya. Saluran pertama hanya fokus memperkenalkan kekuatan dinasti Arthur di padang rumput Siberia Timur kepada Ye Chong. Jika Ye Chong tidak terluka beberapa kali oleh Cao Daking, mungkin dia sudah lama meninggalkan Siberia Timur dan tidak akan pernah bertemu siapapun dari suku Direwolf. Namun, yang berdiri di hadapannya sekarang adalah klan serigala yang paling ditakuti di Siberia Timur. Dikatakan bahwa Raja Serigala Putih dari Siberia Timur sangat kuat dan sangat terkenal di kalangan seni bela diri di seluruh dunia. Dan salju ini adalah putra ketiga Raja Serigala Putih. Meskipun Ye Chong memperoleh garis keturunan naga ungu, Snow tidak berpikir Ye Chong memiliki kemampuan apapun. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia berkata kepada Ye Chong, "Nak, ikuti aku kembali dengan patuh. Ketika ayahku mengambil darahmu, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Ambil kembali tubuhmu." "Haha, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu." Ye Chong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Snow terkekeh,
lalu dengan lembut menepuk serigala putih di sebelah kiri dengan bekas luka di wajahnya. Mata serigala putih itu merah, dan dia tiba-tiba melolong, menatap Ye Chong, dan bergegas maju. Saya melihatnya menekuk kakinya, dan kemudian menembak ke depan secara tiba-tiba, seperti bola meriam putih, bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, serigala putih telah tiba di depan Ye Chong, membuka mulutnya yang berdarah, dan bau darah yang busuk segera mengalir ke hidung Ye Chong. Ye Chong sedikit mengernyit, merasa rasanya menjijikkan. Tepat ketika gigi tajam Bai Lang hendak menggigit wajah Ye Chong terbang dan menendang perut Bai Lang. Seperti bola karet, serigala putih ditendang sejauh 5 atau 6 meter oleh Ye Chong. Dia berguling 2 kali di tanah dan berteriak, "Aduh," sebelum berdiri. Ia menatap Ye Chong lebih tajam, dan mengeluarkan suara geraman pelan dari mulutnya. Kemudian, serigala putih itu keluar lagi dan bergegas ke depan. Pada saat yang sama, serigala lain di sebelah Snow juga melolong dan bergegas menuju Ye Chong. 2 serigala raksasa, sebesar gajah kecil, mengepung Ye Chong. Ini seperti 2 kucing menggoda seekor tikus. Namun, kekuatan Ye Chong tidak sebanding dengan serigala-serigala ini. Dalam beberapa putaran, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikannya dan mengangkat pedangnya dengan tangannya. Kepala kedua serigala itu dipotong dan jatuh ke tanah. Setelah melihat kedua hewan peliharaannya dibunuh oleh Ye Chong, Snow menjadi marah. Aku melihatnya mengeluarkan pedang raksasa dari pinggangnya. Pedang raksasa ini selebar 2 telapak tangan dan panjangnya sekitar 2 meter. Suara gesekan yang dihasilkan saat menghunus pedang lebih lama beberapa detik dibandingkan dengan pedang biasa. Pedang itu sangat dingin, dan jelas dibuat dengan mengekstraksi es yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, Snow berteriak, mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Ye Chong. 1 jam kemudian, Ye Chong muncul di stasiun kereta di tepi padang rumput Siberia Timur. Saat ini, dia tidak energi seperti saat pertama kali memperoleh garis keturunan naga ungu di rawa besar. Kekuatan internalnya jelas telah terkuras banyak. Semula ia memutuskan untuk lari jauh-jauh kembali ke kota pelabuhan. Namun kini mustahil, ia hanya bisa naik angkutan dan istirahat dulu. Dan di padang rumput Siberia Timur, tempat mereka bertarung tadi, hanya tubuh Snow yang tersisa tergeletak di tanah. Di sebelahnya, ada 2 serigala putih besar tanpa kepala. Ketika Jenderal Honeywell memimpin patroli dan melihat tubuh Snow, dia ketakutan. Bahkan dinasti Arthur tidak akan berani memprovokasi manusia serigala es Siberia Timur. Kini putra ketiga Raja Serigala Putih tewas di padang rumput. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Honeywell tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera kembali ke istana untuk melapor. Ye Chong naik kereta meninggalkan padang rumput Siberia Timur dan menelepon saluran pertama. Setengah hari kemudian, di dermaga tak dikenal di Siberia Timur, pesawat pribadi di saluran pertama menjemput Ye Chong dan kemudian langsung kembali ke kota pelabuhan. Dan Lin Long sebenarnya datang menjemput Ye Chong secara langsung. Tentu saja Ye Chong tahu bahwa Lin Long tidak begitu baik. Dia datang untuk menanyakan berita tentang Siberia Timur. Saluran pertama memberi banyak bantuan kepada Ye Chong. Ye Chong tentu saja tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Lin Long semua tentang serangkaian hal yang terjadi di Siberia Timur. Kemudian, Ye Chong memberi Lin Long banyak rahasia seni bela diri, resep ramuan, dan hal-hal lain yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, Ye Chong berbicara dengan Lin Long tentang pemikirannya saat bermain game VR sebelumnya. Menggunakan VR untuk melatih tentara. Setelah mendengar ini, Lin Long tidak bisa tidak memuji Ye Chong karena memiliki ide seperti itu. Ini kedengarannya seperti ide yang bagus. Lin Long berkata dengan penuh semangat, "Saya akan melamar dengan atasan ketika saya mendapat kembali dan atur kelompok penelitian khusus. Lakukan penelitian. Dan jika Anda bisa mengetahuinya,
itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihan saluran pertama. Ye Chong mengangguk, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Setelah itu, helikopter membawa Ye Chong langsung kembali ke vilanya di kota pelabuhan sebelum berangkat. Setelah Ye Chong kembali ke kota pelabuhan, dia beristirahat selama 2 hari. Selama periode ini, karena sesuatu yang disebut manik-manik hitam, gelombang telah terjadi di seluruh dunia. Manik hitam ini merupakan jenis bola hitam kecil yang ditemukan di Siberia Timur 2 hari lalu. Awalnya, hanya keluarga terpencil seperti keluarga Gong, keluarga Chen, dan keluarga Qi, serta biksu besar di Siberia Timur yang memperoleh manik-manik hitam ini. Namun belakangan, entah kenapa, benda ini langsung menyebar luas ke seluruh dunia. Tidak hanya keluarga tersembunyi, tetapi juga para pejuang di dunia biasa. Selama tingkat budidaya mereka cukup tinggi, kini mereka semua mengetahui keberadaan manik-manik hitam. Banyak orang dari keluarga tersembunyi memiliki tambahan manik-manik hitam dan akan menjualnya secara pribadi. Lagi pula, manik-manik hitam sekarang ada di pasar gelap, dan harga satu manik sudah sangat mahal. Permainan neraka segera menjadi populer di kalangan seni bela diri di seluruh dunia. Lagi pula, selama Anda menyelesaikan beberapa tugas, Anda bisa mendapatkan sumber daya yang benar-benar berharga. Siapa yang tidak bahagia? Dan tak lama kemudian, sebuah organisasi misterius di dunia mengklaim bahwa mereka telah meniru fungsi manik hitam tersebut, yang memiliki fungsi yang sama dengan manik hitam yang diperoleh dari Siberia Timur. Dan kemudian diverifikasi bahwa memang demikian adanya. Awalnya hanya ada ribuan manik-manik hitam di lubang pohon di Siberia Timur, tapi manik-manik itu masih sangat berharga. Hasilnya, jutaan manik-manik hitam membanjiri pasar. Saat ini, manik-manik hitam hampir menjadi harta karun yang dimiliki setiap ahli. Tentu saja, produksi manik-manik hitam sangatlah sulit, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh master biasa, hanya mereka yang super kuat atau master dari keluarga tersembunyi yang berhak mendapatkan manik-manik hitam. Ghost Road secara alami tidak akan memperhatikan mereka yang lemah. Orang-orang pada umumnya menjadi gila dan tenggelam dalam pahala besar yang diberikan oleh manik-manik hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa benda ini dikembangkan oleh Qidao. Apalagi tak lama kemudian, operator Mutiara Hitam pun mengubah strateginya. Setelah menyelesaikan tugasnya, yang didapatnya bukan lagi item sebenarnya, melainkan mata uang virtual bernama Hellcoin. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas, akan ada hadiah yang sesuai. Dan dengan menggunakan koin ini, Anda dapat menukarkannya dengan apapun yang ingin Anda tukarkan. Selama Anda memiliki cukup koin, ramuan terbaik tersedia. Alhasil, antusiasme semua orang terhadap game ini pun semakin meningkat. Untuk sementara waktu, ada lebih banyak pembunuhan dan kompetisi di dunia, yang semuanya merupakan tugas yang dikeluarkan oleh Hell Games. 2 hari kemudian, Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur di vilanya. Dia meletakkan satu tangan di bawah kepalanya dan memegang manik hitam kecil di tangan lainnya, melihatnya dari sisi ke sisi di depan matanya. Inilah manik hitam yang memulai permainan neraka. Manik hitam ini diberikan kepadanya oleh saluran pertama. Manik hitam ini secara alami diberikan kepada Ye Chong sejak umpan pertama. Kini manik-manik hitam telah menjadi populer di seluruh dunia. Dengan kekuatan saluran pertama, tidak ada masalah untuk mendapatkan beberapa manik-manik hitam. Zhao Sanhe memberikan manik hitam kepada Ye Chong dan memberitahu Ye Chong bahwa manik itu ditemukan di padang rumput Siberia Timur. Jelas sekali, ini adalah Ye Chong. Zhao Sanhe percaya bahwa Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal ini, Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan apapun. Dia sebenarnya telah menceritakan semuanya pada Lin Long. Adapun manik hitam, Ye Chong tidak tahu. Setelah dia mendapatkan garis keturunan naga ungu, dia tidak melihat apa yang disebut manik hitam di sekitarnya.
Apalagi kini beredar rumor bahwa selama kamu bisa menyelesaikan tugas tertentu di game neraka, kamu bisa mendapatkan darah naga ungu. Tentu saja, tugas terkait untuk gadget tingkat tinggi seperti keturunan naga ungu juga sangat sulit, dan belum ada yang menyelesaikannya. Berdasarkan ini saja, Ye Chong tahu bahwa manik hitam ini pasti bukan produk rawa Siberia Timur. Karena garis keturunan naga ungu asli sudah ada di tangan Ye Chong, bagaimana mungkin dia masih berada dalam permainan neraka ini pada saat yang sama, di antara mereka? Ye Chong sekarang mulai bertanya-tanya apakah manik hitam dan permainan neraka di baliknya adalah konspirasi yang diciptakan oleh suatu kekuatan. Dan yang mampu menciptakan konspirasi sebesar itu tentunya bukanlah kekuatan kecil. Dan tidak peduli berapa banyak lagi, bahkan Ye Chong tidak mengetahuinya sekarang. Ye Chong juga memasuki ruang manik hitam dan memeriksanya. Di Black Beat saat ini, tugas baru diumumkan di layar lebar setiap beberapa menit. Dan setiap beberapa menit, tugas baru akan diselesaikan. Tugas-tugas ini adalah tentang membunuh beberapa tokoh terkenal, berkelahi dengan tuan, menghancurkan keluarga tertentu, atau merampok harta karun tertentu. Di layar lebar ini, banyak kekuatan yang dulunya tersembunyi di sudut tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada yang pernah memikirkan mengapa sebuah keluarga yang biasanya sangat tersembunyi akan memasang alamat persisnya di layar lebar dan kemudian mengirim orang untuk memusnahkan keluarga tersebut. Karena tugas terus-menerus dilepaskan, orang akan terus menyelesaikan tugas dan menerima hadiah. Bahkan hadiah ini juga memerlukan biaya yang sangat besar, Yiku Yue. Selain itu, di layar lebar, Anda sekarang dapat melihat nama kode orang yang mengambil tugas, serta hadiah dari tugas tersebut, Del. Permainan neraka saat ini telah mencapai keadaan yang sangat gila, dan hampir orang di seluruh dunia memainkannya dengan gila-gilaan. Dan karena hal ini, seluruh dunia telah jatuh ke dalam situasi berdarah dan mengerikan. Meskipun Ye Chong memiliki kemampuan untuk memainkan banyak karakter ini, dia tidak tertarik pada mereka. Karena sekarang, dia sedang mempertimbangkan masalah lain, membangkitkan kembali Zhao Lubai. Saat itu, Zhao Lubai dibunuh oleh orang jahat, hanya menyisakan sedikit jiwanya. Ye Chong pergi jauh ke benua elemental hanya untuk menyelamatkan Zhao Lubai. Meskipun Ye Chong menemukan metode Zhao Lubai dan memperoleh kekuatan yang cukup, pada saat itu, dia masih kekurangan zat khusus sebagai mata formasi dan tidak dapat menggunakan mantra untuk menyelamatkan Zhao Lubai. Tapi sekarang, Ye Chong memiliki darah naga ungu, yang bisa digunakan sebagai mata formasi untuk membangkitkan Zhao Lubai. Ye Chong beristirahat di kota pelabuhan selama 2 hari, dan kekuatannya hampir pulih. Dia tidak pergi ke sekolah 2 hari ini, meskipun Chen Feifei menelepon Ye Chong setiap hari untuk menanyakan kabar Ye Chong. Saya mendengar dari Chen Feifei bahwa sekolah sekarang lebih kacau dari sebelumnya, terutama kampus mereka. Pasalnya, dekan kampusnya akhir-akhir ini sepertinya sedang gila, seringkali memegang bola hitam kecil di tangannya dan bengong di sana. Bahkan Sun Tian dan yang lainnya membolos dan berkelahi, Ban Hu tidak mempedulikannya sekarang. Ye Chong terdiam, sepertinya dia sangat terjebak dalam permainan neraka sekarang. Setelah cukup beristirahat di kota Hong Kong, Ye Chong menghubungi Xiao Furong. Pada awalnya, Ye Chong lah yang membawa Furong kecil keluar dari benua elemental. Furong kecil jelas mendapat banyak manfaat dari hidupnya di dunia normal. Pertama, dia belajar menggunakan telepon dan bahkan bermain game komputer, menjadi terobsesi dengan game bernama Glory of Heroes. Setelah dibawa kembali dari benua elemental oleh Ye Chong, dia dikirim ke desa Xiaoye. Dia menjalani kehidupan yang riang dan sangat bebas di desa Xiaoye. Meski di dunia yang berbeda ini, Little Furong tidak bisa menggunakan kekuatan elemen luar angkasa. Namun, dia berlatih dengan Kidazu, Zhang Dalong dan lainnya, dan sekarang dia adalah seorang pejuang yang sangat kuat, dan orang biasa tidak bisa dekat dengannya.
Namun, Furong kecil masih belum menghilangkan rasa takutnya. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chong akan kembali ke benua elemental, dia sangat senang. Ye Chong bertanya padanya apakah dia ingin kembali bersama untuk melihatnya, dan Xiao Furong setuju tanpa berpikir. Namun, saat dia naik kereta nanti, dia merasa sedikit menyesal. Butuh keberanian besar baginya untuk naik kereta sendirian. Furong kecil telah lama tinggal di hutan kematian di benua elemental dan memiliki sifat yang sederhana. Meskipun saya berada di desa Xiaoye, saya bertemu dengan beberapa penduduk desa yang sederhana. Oleh karena itu, sifat Little Furong masih sangat sederhana. Masih sangat berbahaya bagi gadis tidak berbahaya seperti dia untuk naik kereta sendirian. Bahkan konon dia bertemu dengan 3 gangster di kereta. Furong kecil ketakutan pada saat itu, tetapi ketiga gangster itu bahkan lebih ketakutan daripada Furong kecil. Karena pukulan Little Furong yang tidak disengaja, dia memukuli seorang gangster sampai dia tidak bisa berdiri. Setelah Little Furong tiba di kota pelabuhan, Ye Chong membawa Little Furong dan bersiap untuk kembali ke benua elemental. Sebelumnya, saat Ye Chong pergi ke benua elemental untuk pertama kalinya, dia masuk melalui terowongan bawah air di dasar laut. Sekarang, kekuatan Ye Chong telah meningkat pesat. Dia memiliki 5 elemen zibit dan dapat dengan paksa membuka sebuah bagian. Prinsipnya mirip dengan susunan teleportasi, di villa di kota pelabuhan. Keduanya dapat kembali ke benua elemental melalui manik Z5 elemen. Ketika mereka sampai di benua elemental, mereka masih terjatuh ke dalam hutan kematian. Hutan kematian adalah tempat Ye Chong berada saat pertama kali datang ke benua elemental. Begitu dia mendarat, Ye Chong menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ketika dia datang ke benua elemental sebelumnya, semua budidaya dan ki-nya tidak dapat digunakan lagi. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh yang istimewa dan memiliki kekuatan elemen. Ia dapat memanggil 5 elemen yaitu angin, api, gunung, hutan, dan luar angkasa, sehingga ia dapat merajalela di benua elemental. Tanpa diduga, ketika dia tiba di benua elemental kali ini, kekuatan elemennya dipulihkan, dan budidaya serta ki-nya tidak akan hilang. Hutan itu penuh dengan pepohonan kering berwarna ungu, penuh aura kematian. Ada makhluk khusus di sini yang disebut manusia beruang. Tepat ketika Ye Chong dan Xiao Furong muncul, kebetulan ada 2 manusia beruang dewasa sedang bermain di sana, bersambung.